Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang ada di rumah. Salam jumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Henry Tamaela, Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Palangkaraya. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang ada di rumah, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus dan meneguhkan kami dalam Roh Kudus. Pada malam ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kami akan juga boleh merenungkannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, urapi kami semua dan hamba secara khusus, agar kami semua dapat mengerti. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh menemukan kebenaran untuk kami wujudkan dalam damai sejahtera bagi kami dan keluarga serta masyarakat. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, bacaan kita pada malam ini terambil dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 4. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka ini bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup umat Israel memang tidak lepas dari sikap yang kita semua tahu. Umat yang tegar tengkuk, umat yang selalu bersungut-sungut. Sikap bersungut-sungut mereka digambarkan dalam bacaan kita pada malam ini, diekspresikan dengan saling menyalahkan satu dengan yang lain dan menimbulkan pertengkaran. Bahkan bacaan kita diperlihatkan Musa sendiri pun merasa bahwa mereka menyalahkannya. Bahkan sampai dikatakan oleh Musa di situ, "Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Ketika mereka bersungut-sungut tentang kondisi bahwa tidak ada air, mereka menyalahkan Musa, bahkan hendak membunuh Musa. Begitu mengerinya, begitu mengerikannya sungut-sungut yang ditimbulkan karena ketidakmampuan mereka menghayati keberadaan Allah. Bapak, Ibu dan saudara, disinilah kunci dari kegagalan umat Israel. Dalam perjalanan dari tempat ke tempat, dari persinggahan ke persinggahan, ayat yang pertama mengatakan bahwa mereka berangkat dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Ayat ini sangat tegas menjelaskan bahwa perjalanan mereka itu semua dilakukan karena perintah Tuhan. Problemnya kemudian adalah perintah Tuhan itu tidak diikuti dengan kesadaran bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan hadir dalam hidup mereka. Perjalanan dari tempat ke tempat sesuai dengan perintah Tuhan adalah kesempatan untuk mereka mulai terbiasa setiap saat
merasakan keberadaan Tuhan. Dan kebiasaan merasakan keberadaan Tuhan akan mengubah cara pandang terhadap diri sendiri dan mengubah karakter mereka. Dan karakter ini menjadi sebuah kebiasaan iman. Yang saya maksudkan adalah bagaimana bersungut-sungut merupakan sikap yang bukan kebiasaan iman. Bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain, bahkan cenderung menimbulkan pertengkaran, bukanlah sebuah karakter yang dibentuk karena proses berjalan bersama Allah. Lalu apa penyebab mereka bersungut-sungut? Dalam bacaan-bacaan sebelumnya, penyebab mereka bersungut-sungut karena mereka membiasakan diri memiliki karakter dan membiasakan diri untuk merasa tidak cukup. Bahwa segala hal yang mereka alami, mereka bandingkan dengan peristiwa di Mesir, seolah-olah di Mesir mereka mengalami kelimpahan, dan kemudian di padang gurun dengan perjalanan yang jauh, mereka mengalami kekurangan. Ketidakcukupan atau merasa kekurangan kerap menggantikan perhatian kita terhadap keberadaan Allah. Merasa tidak cukup dan merasa kurang akan berefek pada kekhawatiran. Saya teringat dengan seorang budayawan bernama Sujiwo Tejo yang mengatakan, kalau kita khawatir akan apa yang akan kita makan besok, kita menghina Tuhan. Kata-kata Sujiwo Tejo ini menurut saya penting sekali. Konteksnya bisa diterima oleh semua agama. Kata Sujiwo Tejo hampir sama dengan perkataan Yesus untuk tidak khawatir terhadap hari esok. Bahwa merasa tidak cukup dan kekurangan mengalihkan pandangan kita terhadap kekuasaan Allah, terhadap keberadaan Allah. Itulah yang membuat perjalanan dari tempat ke tempat persinggahan tidak satu pun membuat Israel mengalami keberadaan Allah. Bahkan mengalami kebiasaan iman. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, tak terasa 1,5 tahun kita berjuang di masa pandemi. Pertanyaannya adalah, selama 1,5 tahun, bagaimana kita menghayati keberadaan Allah? Apakah waktu selama pandemi ini kita habiskan hanya untuk menemukan hal-hal yang tidak kita peroleh, hal-hal yang tidak kita dapatkan, sehingga karena fokus pada hal yang tidak kita dapatkan, akhirnya kita tidak mengalami keberadaan Allah yang senantiasa sesungguhnya mengasihi kita. Kebiasaan iman harus berangkat dari sebuah keyakinan bahwa sebesar apapun pergumulan hidup kita, Allah tetap mencintai kita. Konsep yang keliru ketika bicara tentang berkat adalah karena kita istimewa, maka kita diberikan berkat oleh Tuhan. Seharusnya kita mulai menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa. Tapi karena Allah mengasihi kita, kita diberikan berkat oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan itu adalah ketika kita menemukan kehadiran Tuhan, bersama Tuhan, saya merasa cukup. Bapak dan saudara-saudara, kebiasaan-kebiasaan iman, bersyukur, melihat keberadaan Tuhan, selalu merasakan penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap yakin Tuhan tetap sayang kepada kita, mencintai kita, akan mengubah hidup keluarga kita, sesama kita. Kebiasaan-kebiasaan iman inilah yang seharusnya dialami oleh umat Israel. Pertengkaran, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain,
adalah efek dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak didasari pada keyakinan bahwa Tuhan mencukupkan segalanya. Di masa pandemi ini kita juga berjuang untuk mencukupkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada berapa banyak dari kita sebenarnya begitu banyak membuang waktu, merasa waktu belum cukup. Ketika anak-anak sudah lebih banyak belajar di rumah, pertanyaannya seberapa sering Bapak Ibu dan saya membiasakan diri untuk anak-anak selama di rumah justru merasakan kehadiran Tuhan. Begitu banyak berkat yang Tuhan kasih mungkin selama di masa pandemi ini. Pertanyaan seberapa banyak kita sering mengalami keberadaan Tuhan dan kemudian kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, dari kelebihan kita mau berbagi kepada sesama kita. Bapak dan saudara-saudara, masa pandemi ibarat berjalan bersinggah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sudah melewati gelombang pertama, kita singgah lagi di gelombang kedua. Mungkin kita akan singgah lagi gelombang ketiga. Kita tidak pernah tahu. Tapi dimanapun tempat persinggahan kita, sebagaimana umat Israel yang singgah dari tempat ke tempat, kesempatan buat kita untuk mengalami keberadaan Allah. Dan melahirkan kebiasaan-kebiasaan iman baru. Bersyukur dan semakin dekat kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik buat kami duduk bersama merenung firman Tuhan. Pada malam ini biarlah kami boleh diingatkan untuk menggunakan waktu kami sebaik mungkin. Perjalanan hidup kami berziarah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, semakin membuat kami mengalami kebiasaan-kebiasaan baru. Bahwa titah dan perintah Tuhan adalah kesempatan buat kami mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami sebagai gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Berkatilah proses pelaksanaan sidang sinode saat ini. Berkatilah program ini, program Night Call, Morning Call GPIB. Tuhan berkati semua pihak yang saat ini terus berjuang untuk menghadirkan berkat dan damai sejahtera dalam pelayanan secara multimedia. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, sampai jumpa lagi dalam Night Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.